saya Valencia dari kelas 10 Farmasi 1. Hari ini akan melakukan pembahasan soal matematika, materi logaritma dan juga nilai mutlak kelas 10 SMK maupun SMA. Hari ini saya akan membahas 5 soal tentang materi logaritma dan juga nilai mutlak. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui log 3 sama dengan A dan log 7 sama dengan B. Nilai log 210 jika dinyatakan dalam A dan B adalah. Ingat, jika ada kata-kata jika dinyatakan dalam A dan B, maka kita harus mencari jawaban atau nilai dari log 210 yang memiliki unsur log 3 sama dengan A dan log 7 sama dengan B. Jadi kita harus menyederhanakan log 210 terlebih dahulu. Log 210 itu sama dengan log 3 dikali log 70. Kita sudah menemukan unsur log 3, sekarang kita tinggal mencari unsur log 7 dalam kata-kata log 70 di sini. Jadi log 3 dikali log 70 itu sama dengan log 7 dikali log 10. Tanda kali dalam logaritma itu sama dengan tanda plus atau tanda tambah dalam eksponen. Jadi kita akan mengubah tanda kali dalam log 3 dikali log 7 dikali log 10 ini menjadi tanda plus atau tanda tambah. Sehingga menjadi log 3 ditambah log 7 ditambah log 10. Setelah itu kita akan mengubah log 3 ditambah log 7 ditambah log 10 ini menjadi keterangan yang terdapat di dalam soal. Log 3 itu sama dengan A, log 7 sama dengan B, sedangkan log 10 itu nilainya adalah 1. Ingat ya, jika tidak terdapat angka pada kata-kata di atas kata log ini, itu nilainya adalah 10. 10 log 10 itu nilainya adalah 1. Jadi jawaban nomor 1 adalah A ditambah B ditambah 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan nilai dari 3 log 1 per 27 ditambah 4 log 8 dikali 8 log 12 dikali 12 log 16. Untuk menyelesaikan soal ini dengan mudah, kita tinggal mencoret angka yang sama pada soal ini. Jadi kita bisa lihat angka yang sama pada soal ini yaitu angka 8 dan juga angka 12. Dan kita akan menulis ulang kembali soal ini tanpa memasukkan angka yang sudah kita coret sebelumnya. Jadi 3 log 1 per 27 ditambah 4 log 16. 3 log 3 pangkat negatif 3. 3 pangkat negatif 3 ini dapatnya dari 1 per 27. Kenapa harus 3 pangkat negatif 3? Jadi 27 itu sama dengan 3 pangkat negatif 3. Kenapa pangkatnya negatif? Karena kita akan menghilangkan 1 per yang terdapat pada 1 per 27 sehingga menjadi 3 pangkat negatif 3. Ditambah 4 adalah 2 pangkat 2, log 16 adalah 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4 dan bukannya 4 pangkat 2? Karena kita akan menyamakan angka pada bagian depan dan belakang kata log. Lanjut, karena terdapat pangkat, maka pangkatnya kita turunkan ke depan sehingga menjadi negatif 3. 3 log 3 ditambah 4-nya turun ke depan, 2-nya turun ke depan pada bagian bawah, 2 log 2 sama dengan negatif 3. 3 log 3 itu nilainya 1, jadi tidak perlu ditulis. 4 per 2 itu sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 2 log 2 nilainya 1, tidak perlu ditulis. Negatif 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Jadi jawaban nomor 2 adalah negatif 1. Melanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X ditambah 4 sama dengan 10. Jadi nilai mutlak itu bisa atau dapat bernilai positif dan juga bernilai negatif. Kita akan mencari yang bernilai positif terlebih dahulu. Caranya 2X ditambah 4 sama dengan 10. 2X sama dengan 10 negatif 4. Jika suatu angka berpindah ruas baik ke kiri ataupun ke kanan, maka tanda akan berubah menjadi kebalikannya. Jika tandanya positif, maka akan berubah menjadi negatif. Jika tandanya negatif, maka akan berubah menjadi positif. 2X sama dengan 10 dikurang 4, hasilnya adalah 6.
X sama dengan 6/2, X sama dengan 3. Jadi nilai X dari nilai mutlak 2X ditambah 4 sama dengan 10 yang bernilai positif adalah X sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai mutlak 2X ditambah 4 sama dengan 10 yang bernilai negatif. Caranya negatif 2X plus 4 dalam kurung sama dengan 10. Negatif dikali 2X sama dengan negatif 2X. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif 4 sama dengan 10. Negatif 2X sama dengan 10 ditambah 4. Ingat, jika suatu angka berpindah ruas baik ke kiri maupun ke kanan, maka tandanya akan berubah menjadi kebalikannya. Negatif 2X sama dengan 10 ditambah 4, itu adalah 14. X sama dengan 14 dibagi negatif 2, X sama dengan negatif 7. Jadi nilai mutlak 2X ditambah 4 sama dengan 10 yang bernilai negatif itu adalah negatif 7. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X ditambah 4 sama dengan 10 adalah 3 dan negatif 7. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 7X dikurang 9 lebih kecil dari sama dengan 2. Jadi nilai mutlak itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif, dan bernilai positif kedua-duanya, hanya berbeda tanda saja. Jadi kita akan mencari nilai mutlak dari 7X dikurang 9 lebih kecil dari sama dengan 2 yang bernilai positif terlebih dahulu. Caranya negatif dalam kurung 7X dikurang 9 tutup kurung lebih kecil dari sama dengan 2. Negatif dikali 7X itu hasilnya adalah negatif 7X. Negatif dikali negatif hasilnya positif 9 lebih kecil dari sama dengan 2. Negatif 7X lebih kecil dari sama dengan 2. Karena akan berpindah ruas menjadi ke sebelah kanan, maka tanda positif akan berubah menjadi negatif. Negatif 7X lebih kecil dari sama dengan 2 dikurang 9 hasilnya adalah negatif 7. Karena memiliki tanda negatif di sebelah kiri, maka tanda lebih kecil dari sama dengan akan berubah menjadi tanda lebih besar dari sama dengan. X negatif 7 per negatif 7 sama dengan X lebih besar dari sama dengan 1. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif, 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Jadi nilai X yang pertama adalah X lebih besar dari sama dengan 1. Kita akan mencari nilai X yang kedua. Caranya 7X dikurang 9 lebih kecil dari sama dengan 2. 7X lebih kecil dari sama dengan 2 ditambah 9. 7X lebih kecil dari sama dengan 9 ditambah 2. Itu hasilnya adalah 11. X lebih kecil dari sama dengan 11/7. Karena 11 dan 7 tidak bisa dibagi satu sama lain, maka nilai X-nya adalah lebih kecil dari sama dengan 11/7. Jadi kita sudah menemukan kedua nilai X, yaitu X sama dengan X lebih besar dari sama dengan 1 dan X lebih kecil dari sama dengan 11/7. Maka kita akan memasukkan kedua nilai X tersebut ke dalam garis bilangan. Caranya, jadi nilai 1 itu lebih kecil dari 11/7. Jadi nilai yang lebih kecil itu terletak di sebelah kiri dan nilai yang lebih besar itu terletak di sebelah kanan. Jadi kalau kita gabungkan dengan pembahasan soal yang sebelumnya, nilai 1 ini yaitu memiliki tanda lebih besar dari sama dengan. Jika memiliki tanda lebih besar dari sama dengan atau lebih besar, itu akan tanda panahnya itu akan berada atau pergi ke sebelah kanan. Jika memiliki tanda lebih kecil dari sama dengan, maka tanda akan pergi ke sebelah kiri. Jadi ini saling terhubung, akan kita arsir dulu. X berada di tengah-tengah, maka nilai himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 7X dikurang 9 lebih kecil dari sama dengan 2 itu adalah 1 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 11/7. Jadi jawaban nomor 4 adalah 1 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 11/7. Nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3 dikurang 2X lebih besar dari 5. Nilai mutlak bisa bernilai positif dan juga bernilai negatif. Jadi kita akan mencari yang bernilai positif terlebih dahulu. Caranya negatif dalam kurung 3 dikurang 2X tutup kurung lebih besar dari 5.
Negatif dikali 3 hasilnya negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif 2x lebih besar dari 5. 2x lebih besar dari 5 ditambah 3. 2x lebih besar dari 8. X lebih besar dari 8 per 2. Atau 8 dibagi 2. X lebih besar dari 4. Kita akan menentukan nilai X yang selanjutnya lagi. Caranya 3 dikurang 2x lebih besar dari 5. Negatif 2x lebih besar dari 5 dikurang 3. Negatif 2x lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2 per negatif 2. X lebih kecil dari negatif 1. Kenapa tandanya berubah dari lebih besar dari menjadi lebih kecil dari? Karena terdapat tanda negatif di sebelah kiri. Jadi akan berubah menjadi kebalikannya. Nilai X yang pertama adalah X lebih besar dari 4 dan nilai X yang kedua adalah X lebih kecil dari negatif 1.